ke kampung-kampung, ke RT-RT, kita jalan kaki, itu yang membuat masyarakat ini Forkopimdanya guyup. Udah sakit, terus biasanya nggak mampu ngurus BPJS susah, hal-hal seperti itu yang bikin saya motivasi saya gitu untuk membantu masyarakat lebih luas gitu. Mungkin di dalam masyarakat itu kan ada pro kontra dan sebagainya. Yang penting buat saya dan Mbak Belinda, balas dengan kebaikan, selalu berbuat baik. Apapun pendapat mereka kita terima dengan lapang dada gitu. TMMD bukan hanya tentang membangun infrastruktur, tetapi juga tentang membangun kebersamaan, semangat gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hari ini spesial sekali karena kita akan berbincang-bincang tentang sebuah program besar yang akan menjadi wujud nyata sinergi antara TNI dan juga pemerintah daerah, yaitu TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Dan bersama kami telah hadir Bupati Kudus Dr. Arsami Ani Intakoris STMT. Selamat datang Bapak. Dan juga Wakil Bupati Ibu Belinda Putri Sabrina serta Dandim Kudus Letkol Infantri Hermawan Setiabudi. Selamat datang Bapak Ibu. Selamat datang juga ya kami ucapkan. Kemudian langsung saja saya ke Bapak Bupati. Pak Bupati, apa sih sebenarnya tujuan utama dari program TMMD ini? Ya, TMMD ini kan sebenarnya sudah lama ya. Tapi dengan adanya era digitalisasi sekarang, dan saya kemarin waktu bulan Februari dilantik menjadi Bupati Wakil Bupati dan diajak oleh Pak Dandim program TMMD, kita ke lapangan dulu. Ke lapangan. Ada apa? Sebelum kita melaksanakan kegiatan itu apa-apa. Dan ternyata di sana ada jembatan yang ambrol. Ambrol. Apa yang langkah kita diskusikan di lapangan, dan alhamdulillah dari program desa sampai Petkap kita segera menambah sasaran tambahan. Dan alhamdulillah sampai sekarang kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Peran TNI Polri, peran masyarakat, Pemkap, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Kudus ya, termasuk masyarakatnya. Di sana ternyata masyarakat senang sekali, terbantu sekali dengan adanya. Di sana juga ada pariwisata, untuk akses pariwisata juga untuk ketahanan pangan. Ada tebu, ada ketela, ada empon-empon yang lain, dan itu menyangkut masalah distribusi barang, ya. Menyangkut barang hasil panen untuk dibawa ke pasar. Ya. Alhamdulillah masyarakat merasa senang dan terima kasih. Kami juga terima kasih. Dan yang menjadi catatan saya adalah tidak hanya fisik dong. Non fisik, ya. Non fisik, ya. Ada pembinaan kebangsaan, narkoba, stunting, kemiskinan, dan tambahan lagi ada rumah sederhana layak huni atau bedah rumah. Bedah rumah. Ini dikolaborasikan dengan pihak-pihak swasta. Ya, di sana ada PT Jarum, ada Sukun, ada Noirono, ada Bank Jateng, ada Pura, dan lain-lainnya. Dan ini adalah kolaborasi gotong royong, dan kami akan lanjutkan lagi dengan adanya bakti TNI dengan akan menembus jalan kurang lebih antara 10 kilo, kita biayai dengan dana Pemkap bertahap ya. Dan alhamdulillah dari respon Pak Dandim beserta jajarannya ini sangat kuat sekali. Dan Bu Belinda ini kan medsosnya juga bagus juga ya. Ya, peran Bu Belinda juga karena dokter, masalah stunting, masalah kekurangan gizi, adanya rumah-rumah yang belum ada jamban, kita keroyokan, kita kerja bareng gotong royong untuk mengatasi itu, dan TMMD sangat bermanfaat sekali. Wah, luar biasa. Keren. Komplit sekali ya. Lengkap sekali. Saya kira ini sekali dijelaskan hampir selesai kita sebenarnya. Oke. Izin kami juga sebelumnya mengucapkan selamat izin kepada Dandim Kudus dan juga Ibu Belinda karena sudah berhasil menjadi pemenang lomba karya jurnalistik TMMD ke-125. 125 ini. Yang terbaik, dan juga untuk Bu Belinda kategori media sosial. Media sosial, medsos. Ya, memang kita sebelum podcast ini kita cek dulu. Ya, saya lihat di medsosnya memang sudah ribuan itu. Ribuan ya yang nonton ya. Berarti kamu sudah follow belum? Sudah. Sudah. Tapi belum di ACC. Habis inilah. Sudah. Ya. Baik, kami ingin nanya ke Bu Belinda, izin. Bu Belinda ini kan aktif sekali di media sosial ya, Bu.
Kalau boleh tahu, apa sih pandangan pertama Bu Belindo melihat kondisi di lapangan seperti itu hingga akhirnya memutuskan untuk ikut lomba karya jurnalistik dan menyebarluaskan publikasi ini ke masyarakat begitu? Iya, jadi sebenarnya peran sosial media itu sendiri, terlebih yang kita tahu sekarang bahwa anak-anak muda itu memang mau nggak mau deketnya sama sosial media, setiap hari buka handphone, buka TikTok dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi. Jadi peran sosial media ini sangat penting, utamanya dalam pembangunan daerah ya. Terlebih, jadi biasanya kita dapat info, dapat laporan itu mungkin dulu sebelum ada sosial media bertele-tele. Sekarang setelah adanya sosial media, anak-anak muda bantu untuk melaporkan ke kita, misalkan di daerah A, daerah B, daerah C, jalan ini belum ada, jalan rusak atau apa dan lain sebagainya. Aduan-aduan itu sekarang bisa langsung. Jadi birokrasinya itu nggak lama, bertele-tele. Itu kelebihan media sosial media sosial. Karena sekejap sudah sampai di tangan dan Ibu sekarang itu anak-anak muda kan wakil langsung, jadi langsung ke kita. Luar biasa. Karena masyarakat bisa langsung hashtag langsung ke hashtag bisa japri, pokoknya otomatis kita langsung menindaklanjuti itu permasalahan. Jadi apa yang kita kerjakan tuh lebih cepat. Tentu ini akan pasti ya berisiko ya terhadap apa yang Ibu lakukan di media sosial. Perkataan, perilaku ataupun yang lainnya pasti akan menjadi sorotan. Itu tantangan tersendiri kali ya. Benar nggak itu? Iya betul. Tapi memang ya pro kontra pasti ada ya. Nggak semua orang suka sama kita. Nggak semua orang juga nggak suka sama kita. Tapi yang terpenting apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan berjalan sesuai dengan regulasi dan program-program kita tersampaikan ke masyarakat. Oke. Makasih. Sekarang saya ke Pak Dandim. Pak Dandim. Siap. Saya mau nanya nih, ini Pak Dandim ini luar biasa smart ya. Dari wajahnya aja auranya positif sekali. Boleh nggak saya nanya, apa sih program unggulan yang dilaksanakan Kodim Kudus ini dalam pelaksanaan TMND meskipun sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati? Siap, terima kasih Bang izin. Jadi kami Kodim Kudus itu melaksanakan sasaran pokok dan sasaran tambahan. Sasaran pokoknya jalan 1,25 km. Cuma kami sasaran tambahnya mengikuti apa kebijakan dari Bapak Kasat, yaitu program unggulan Bapak Kasat. Jadi kami kerjakan semua. Yang pertama mulai dari menyatu dengan alam. Jadi pada saat menyatu dengan alam, kami kolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan, salah satunya dengan kegiatan foundation. Jadi kita penanaman 10.000 pohon. 10.000 pohon. Siap. Dan penyebaran bibit benih ikan di lokasi wisata Waduk Logung. Siap. Kemudian kaitan dengan RTLH, kami kolaborasi juga dengan beberapa CSR untuk mengerjakan 6 RTLH. 6 RTLH. Layani. Siap. Kemudian selain itu program unggulan Bapak Kasat yang lain terkait manunggal air, kami kolaborasikan juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk CSR 2 juga. Jadi kami membuat 6 titik manunggal air, di antaranya sumur bor dan beberapa revitalisasi pansimas. Siap. Kemudian ada juga kami mengerjakan jabanisasi dan program-program lain yang merupakan program unggulan Bapak Kasat. Luar biasa padahal ini banyak kali pantesan lah. Namun yang paling terakhir tadi sampaikan oleh Bapak Bupati bahwa saat TMMD mau berjalan itu ada jembatan penghubung yang ambrol, terputus. Itu kemudian Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati kemudian kita menyepakati untuk menambah sasaran tambahan, yaitu berupa jembatan. Itu benar-benar tambahan ya. Jadi itu jembatan itu bukan sasaran pokok, tapi sasaran tambahan. Sasaran tambahannya banyak. Nilainya melebihi dari sasaran pokok. Sasaran pokok. Wah. Terima kasih pada Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Wah, keren. Tentunya harus sinergi antara TNI, pemerintah daerah dan juga masyarakat begitu ya Bapak. Tentu. Harus kompak gitu karena bukan kompak saja, kolaborasi itu adanya dari komunikasi, kemudian integrasi dan semua program itu memang ada satu visi Pak ya. Dari Dandim, kemudian Pak Bupati sama Bu Wakil. Kadang-kadang kan belum tentu semudah itu Pak. Ya kan di lapangan memang tidak segampang yang kita ucapkan. Benar nggak sih? Pasti ada dinamika tersendiri. Dinamika pasti ya. Izin kalau untuk Pak Bupati kami ingin tahu ini. Menurut Bapak seberapa penting sih publikasi ini untuk proses pembangunan di wilayah-wilayah itu?
publikasi ini sangat-sangat penting sekali di era digital yang saya sampaikan dari awal tadi. Masyarakat kepengen instan langsung mendapatkan informasi atau laporan dari cashback itu, dari maksudnya laporan balik kita akan tidak lanjuti ya. Tadi mungkin di dalam masyarakat itu kan ada pro kontra dan sebagainya. Yang penting buat saya dan Mbak Belinda, balas dengan kebaikan, selalu berbuat baik. Apapun pendapat mereka kita terima dengan lapang dada gitu. Dan program lainnya, waktu unggulan yang lainnya adalah kami punya program Babinsa kita support dengan tambahan BBM 200.000 per bulan. Ya, ini memberikan semangat kepada Babinsa kita di lapangan, bisa menginformasikan tentang situasi kondisi keamanan desa, juga masalah ketahanan pangan, masalah stunting, masalah kemiskinan, dan masalah-masalah yang lain ya. Jadi kami akan kolaborasikan satu data dengan Dandim, data antara dinas sosial dengan dinas kesehatan dengan BPS kita satukan, dan di pusat juga ada satu data, baik itu DTSN maupun satu data kita sampaikan karena data itu penting dalam rangka menentukan kebijakan. Adalah satunya adalah dasarnya adalah data, dan medsos ini kita informasikan pada masyarakat ya apa adanya. Informasinya juga membangun, konstruktif, membangun dan sebagainya ya. Dan masyarakat responnya pasti baiknya. Kalau tidak hanya live service saja, mereka juga bisa datang ke sana. Apa yang kita lakukan, Pak Dandim lakukan, TNI lakukan, dan TMMD tadi yang saya sampaikan tidak hanya fisik dok, non fisik, karena kita juga akan mengetahui bagaimana perasaan masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat. Ini lewat TMMD ini sangat penting sekali. Luar biasa Bapak Bupati. Oke Pak Bupati, saya mau lanjut. Saya tertarik sekali dengan Ibu Belinda ini ya. Jadi Ibu Belinda Putri Sabrina Birton. Ya. Saya lihat tadi sejak sebelum kita mulai ya acara ini, Ibu kelahiran 6 September 1999. Jadi tepat hari ya berapa bulan yang lalu? 1 bulan ya? Satu bulan yang lalu? Beberapa minggu yang lalu. Ibu sudah berumur 26. Nah, di 26 ini dengan latar belakang seorang dokter beralih ke pemerintahan. Apa sih motivasi ataupun hal yang memang mendorong Ibu sehingga berani terjun ke bidang pemerintahan? Silakan. Ya, jadi motivasi saya tentunya karena saya pengen membantu masyarakat lebih luas. Jadi kalau kita tahu dokter itu kan biasanya identiknya membantu orang sakit aja. Sekarang nggak hanya orang sakit saja yang saya bantu sih. Jadi saya pengen mendedikasikan diri saya untuk membantu masyarakat yang mungkin kurang. Nggak hanya sakit aja, membutuhkan. Jadi aspeknya lebih luas ya, tidak hanya orang sakit. Wah, luhur banget. Itu memang dorong dari diri sendiri atau memang diri sendiri? Ada nggak hal yang menginspirasi sehingga ingin, atau memang kejadian nyata di lapangan atau apa? Iya, jadi waktu saya sekolah dokter gitu ya, udah sakit, terus biasanya nggak mampu ngurus BPJS susah, hal-hal seperti itu yang bikin saya motivasi saya gitu untuk membantu masyarakat lebih luas gitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan orientasi kita terhadap cita-cita bisa bergeser karena kejadian-kejadian di lapangan ya. Itu mau kamu orientasimu apa ke depan? Jangan sampai bergeser. Kalau bergeser pelanggaran ini. Iya, boleh. Tapi kalau yang positif bagus. Kalau Ibu ini contohnya. Bergeser ke yang positif saja. Oke, Pak lanjut. Izin kalau untuk Pak Dandim ini, izin Pak Dandim biasanya kan masyarakat ini kalau ada TNI datang dengan program TMMD ini sangat excited banget gitu ya. Kalau boleh tahu bagaimana respon saat di lapangan tempat komandan pimpin saat ini? Jadi masyarakat di Kudus itu kan identik dengan masyarakat yang kulturnya selalu sopan, adem, dan mereka sangat guyup. Jadi saya bersyukur dari Kudus, dan pada saat TMMD kemarin mereka semua membantu kita mengecor jalan, membantu kegiatan pengeboran sumur bor, kemudian membantu kegiatan-kegiatan penanaman pohon. Kemudian pada saat penutupan atau pembukaan kita juga mengumpulkan massa yang gak sedikit kaitan dengan kita melanjutkan dari kegiatan dari Pemda, yaitu tari kretek. Kemarin kami juga ikut membacakan rekor muri yang pernah dibacakan juga oleh Pemda.
itu yang untuk one way. Jadi kita mengarahkan massa pada saat TMMD agar masyarakat melihat apa yang kita kerjakan. Oh ternyata keberadaan kita itu benar-benar bermanfaat buat masyarakat yang paling bawah, yaitu di desa-desa. Itu yang sebetulnya harapan kami, kegiatan-kegiatan yang kaitan dengan mengumpulkan masyarakat itu, biar masyarakat bisa melihat langsung peran dari TNI di wilayah kita masing-masing. Luar biasa. Ternyata ada apa? Tari apa yang izin? Tari kretek. Berapa personil jumlah yang personil dilibatkan? Kemarin Sampai 1.700. 1.700. Berarti Pak Dandim bisa narik bisa kretek narik dong. kretek juga ya? Bisa Enggak di sini sih, maksudnya bisa nggak di sini. Berarti kan terlibat juga ini. Iya sih. Ini ngetes junior aja sebenarnya. Kami terinspirasi Oh, gitu. dari wakil juga melaksanakan itu. Kemudian ini kalau kita menggunakan kolosal ini, tentunya masyarakat akan banyak yang berdatangan melihat hasil TMMD. Itu yang sebetulnya itu yang termasuk rekor dunia. rekor dunia. Sekaligus melestarikan kebudayaan. Budayaan juga. Gitu ya. Keren emang. dapat dari Jaya Suprana. Hebat emang. Ada aja ide-ide itu ya. Iya. Mungkin kalau kita jadi bupati itu belum tentu juga kepikiran seperti itu. Siap. Karena Bapak Pak Bupati kan backgroundnya birokrat ya Pak ya. Sekda sebelumnya ya. Ya, sekda. Kalau pada saat TMMD kemarin, apa sih momen yang paling berkesan ya? Mau menegangkan kayak atau lucu atau pokoknya yang membuat sampai sekarang Pak Bupati nggak pernah lupa dengan momen itu. Ya, pertama waktu teman-teman masyarakat, TNI dan semuanya yang ikut ngecot bareng-bareng, ada anggota yang perutnya besar. Kenapa itu? Kami elus-elus. Ini harus diturunkan ini. Itu akhirnya jadi ketawa. Yang kedua, setelah kita Jumatan, kita ajak jalan kaki. Ke lapangan kita jalan kaki PP. Jaraknya berapa? Jaraknya kurang lebih antara 3 kilo. PP berarti 6 kilo. 6 kilo ya? PP semuanya ini yang ada di sini? Iya. Kita lakukan jalan kaki siang bolong dan masyarakat menyiapkan ogorambenya. Ada yang masak ketela, ada yang masak ayam dan sebagainya. Mereka bareng-bareng. Itu otomatis? Otomatis. Jadi tidak ada instruksi dari Pak? Inilah peran masyarakat juga mendukung sekali. Dan kami sebenarnya di benak saya sudah selain ada TMMD lagi, kita buat bakti TNI. Nah ini jalan-jalan yang rusak, yang belum bisa kami cover, kami kerjasamakan dengan TNI. Situ dia. Pak Bupati, badannya senyum lebar kali. Termasuk gini Pak. Waduh, alhamdulillah. Ada lagi programnya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang Koperasi Desa Merah Putih. Tak suruh ngawal juga. Termasuk MBG. Bagaimana SPBG titik-titiknya bisa tercover sehingga nanti masyarakat bisa terakomodir tentang MBG itu oleh cita-citanya Bapak Presiden Republik Indonesia. Iya. Luar biasa Pak Bupati. Saya mau flashback ke belakang. Pak Bupati kan dulu nih TMMD namanya AMD. Bapak masih ingat nggak AMD sama TMMD ini bagaimana bedanya? Atau sama saja yang dulu dengan sekarang? Kalau dulu kan kesan-kesan masih belum humanis. Sekarang humanis dan banyak mesos sehingga para prajurit TNI ini membaur dan langsung disaksikan oleh masyarakat. Masih langsung saat itu dan juga nyata. Agak lain. Kalau dulu kan TNI dianggap sangar. Sekarang humanis. Lebih dari humanis, sangat santon, sangat baik dan dicintai oleh rakyat. Wah, itu dia mau. Ternyata benar-benar kalau itu seorang bupati yang berbicara pasti hal ini mungkin sudah mewakili semua masyarakat Kudus, apalagi se-Indonesia. Gimana menurutmu? Siap. Berarti ini kan selain menyadarkan masyarakat pentingnya membangun dan pembangunan untuk daerah ini, kan? Ya, karena kepala daerahnya juga bersama ini sudah kolaborasinya sudah mendalam. Makanya ke depan kalau memang ada program yang Bapak yang sampaikan tadi, yang rencananya tentu saja ini akan memberikan PR bagi Dandim. Iya, PR-nya di sini bagaimana program ini benar-benar selain infrastruktur tadi, adanya lagi kedekatan yang tulus antara TNI dan masyarakat. Betul kan? Betul nggak deh? Betul. Oke. Gimana
Bu Belinda masih nervous nggak dengan kondisi seperti ini? Karena saya lihat di TikToknya itu beliau sangat energik, luas, dan juga mampu memotivasi. Bisa nggak dijelaskan singkat, Bu Wakil, bagaimana sih cara menjaga media sosial tetap pada framing yang positif di hadapan masyarakat? Ada tips sedikit nggak? Yang pasti apa yang kita post, apa yang kita share ke media sosial, karena media sosial itu juga sebenarnya kalau kita lihat sih nggak bahaya, tapi ternyata kan bahaya banget. Bahaya banget. Iya, jadi perlu kita filter. Kebetulan kami punya tim, jadi harus melalui beberapa filter. Jadi, dan yang pasti apa yang kita share harus positif. Kalau bisa membawa vibe positif, terus menguntungkan untuk masyarakat juga. Berbagi informasi, berbagi sharing informasi, sharing ilmu. Nah ini kan hal yang harus kita sampaikan juga, karena kan jangankan ini aparat juga bisa salah dalam menggunakan media sosial, nggak bijak dia kan, hanya pengennya lucu-lucuan, ternyata itu berbenturan dengan kebijakan pimpinan atau kebijakan. Betul sekali. Gimana Mo? Siap, setuju izin, karena kan media sosial kalau kita salah menggunakan juga akhirnya ada juga jadi muncul berita hoax kayak gitu. Iya, bisa diputar balikan. Bisa dipelintir-pelintir jadi berita besar gitu kan. Iya, berita besar. Silakan Mo. Siap. Izin untuk Pak Dandim, kalau kami boleh tahu izin Pak Dandim, saat di lapangan sama seperti Pak Bupati tadi juga mungkin ada pengalaman yang menarik atau berkesan selama melaksanakan TMMD gitu. Kalau pengalaman berkesannya banyak. Jadi salah satunya adalah saat kita melaksanakan kegiatan itu kan kita melibatkan semua elemen. Jadi termasuk mahasiswa, termasuk jadi kita pernah bekerja itu bersama-sama dengan OPD. Jadi beberapa orang Pemda ikut, sama-sama kita mengangkat material sama-sama orang Pemda, juga anggota-anggota DPRD, anggota-anggota Dewan pernah kita ajak juga datang ke lokasi, kita kerja bareng-bareng. Jadi semuanya kami merasa mendukung, sangat apresiasi dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang membuat kami bangga dengan Kudus. Ya, karena kami juga lihat di medsosnya itu hujan-hujan juga. Iya, hujan-hujan juga hajar aja, nggak mikir itu. Oh, itu momen itu ya. Siapa yang Iya ya. Tapi ya ini yang ini sebenarnya dinanti-nantikan oleh prajurit TNI. Takutnya ketemu Pak Bupati kan. Jaim mereka. Nah, ini Pak Bupati aja mau bersentuhan langsung dengan anggota. Iya. Makasih Pak Bupati. Pak Bupati ini punya selera humor yang luar biasa sepertinya. Ya Pak ya. Bapak sebenarnya ada nggak dari latar belakang Bapak militer ataupun memang keluarga Bapak yang memang menekuni di bidang kemiliteran sehingga mungkin Bapak semudah itu bisa berkolaborasi dengan TNI? Apakah dari pihak TNI-nya yang proaktif atau memang kedua-duanya memiliki visi yang sama? Kalau Bapak Ibu saya biasa aja, enggak pedagang biasa ya. Kalau saudara-saudara yang ada TNI, ada Polri, banyak sekali. Oh, lengkap. Ya. Dan waktu saya masuk CPNS kan ada diklat prajabatan itu. 3 bulan di Rindam. Di Kendari. Di Kendari. Itu merasakan sekali rohnya kan itu. 3 bulan itu dilatih apapun, kedisiplinan, keteran dan tanggap terhadap situasi dan kondisi. Itulah yang menjadi latar belakangi kami dengan TNI Polri kan gitu kan. Karena mereka tulus kepada kita, tulus kepada masyarakat ya ini kita jembatani, mari kita bareng-bareng kita manfaatkan ya. Bukan kita manfaatkan yang menjelekan ya. Kita manfaatkan, kita bareng-bareng gotong royong tadi yang saya sampaikan karena tren sekarang kalau menurut survei itu kan TNI sudah mulai naik dicintai oleh masyarakat. Ya, terima kasih. Izin Pak Bupati, kalau boleh tahu sebenarnya waktu kecil cita-citanya pengen jadi apa ini, Bapak izin? Jadi Akmil. Akmil. Luar biasa. Jadi ketahuan kan? Karena saya anak tunggal, dilarang ibu saya kan. Saya anak satu-satunya.
Akhirnya saya kuliah di teknik sipil, S2 teknik sipil, dan dokter saya arsitektur. Wah, tapi hari ini sama-sama loreng ini kita. Iya, sama loreng. Tercapai sekarang jadi komcat. Komando cadangan yang sudah diretret 11 hari di Akmil kan. Wih, makanya berkesan 11 harinya itu. Aduh, Pak Bupati. Ya, kemudian Pak Dandim. Pak Dandim ini kan adalah seorang tokoh ya di daerah Kudus ya. Tentu saja harus terus berbenturan dengan masalah-masalah pemerintahan. Nah, di sini apa sih tipsnya Pak Dandim bisa begitu dikatakan humanis ya? Karena apa yang disampaikan Pak Bupati berarti kan itu diarahkan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat. Sedangkan yang menjadi tolak ukur adalah Pak Dandim pasti. Karena yang sering berinteraksi adalah Pak Dandim. Berikanlah sedikit tips pada kami sehingga kita memang bisa mengikuti jejak Pak Dandim seperti ini. Ya. Mohon izin Bang, jadi kalau di level pimpinan Forkopimda kita kan biasa selalu melaksanakan kegiatan kan tentunya perlu ada yang pelopor, perlu ada yang memberikan penyemangat. Disitulah posisi saya sebagai kadang sebagai bukan provokator tapi sebagai ayo kegiatan. Jadi saya aktif untuk mengajak dari Forkopimda untuk tetap guyup kemana-mana bersama, naik motor bersama, kita keliling, nyambangin masyarakat. Jadi ada beberapa kegiatan kadang-kadang saya selalu mendampingi Pak Bupati dan Wakil Bupati kalau kita menyambangi desa-desa, kemudian kemarin 17-an kita ke kampung-kampung, ke RT-RT, kita jalan kaki, itu yang membuat masyarakat ini Forkopimdanya guyup. Kemudian terkait ke masyarakat, kami ke anggota selalu menekankan jangan sekali-kali kita menggunakan kekerasan, tapi kita harus benar-benar merangkul. Kita harus benar-benar menunjukkan kalau kita humanis di depan masyarakat. Itu artinya setelah kita pendekatan secara emosional, maka mereka pasti akan menuruti apa yang kita mau. Jadi alhamdulillah kemarin di Kudus demonstrasi tidak ada. Tidak ada demonstrasi. Jadi ada beberapa yang berencana melaksanakan kegiatan-kegiatan itu kami datangin secara personal, persuasif, kemudian kami ajak apa sih mau dicari dengan kegiatan yang apabila banyak menimbulkan kerugian daripada positif. Kalau memang mau kegiatan positif diarahkan ke hal-hal yang lebih positif. Contoh misalnya kemarin kegiatan Modemo di Polres, kita dengan Pak Bupati dengan Pak Kapolres, kita dialihkan kegiatan doa bersama, bakar lilin dan kita mendoakan tahlilan. Nah, itu kita alihkan kegiatan seperti itu. Kemudian ojol kemarin mau melaksanakan kegiatan seperti itu, kita arahkan ke gedung DPR, mari kita berdoa bersama. Kemudian Pak Bupati memfasilitasi untuk pembagian sembako ojol. Jadi mereka pulang tertib bawa oleh-oleh. Itu yang akhirnya kita Kudus 0 demonstrasi. Hebat sekali. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak. Wah, langsung disampaikan secara langsung di podcast ini ya. Pak Dandim, ini ada satu lagi nih. Saya mau tahu ada sih kendala apa yang Pak Dandim mungkin ketemukan baik pada saat kegiatan di TMMD atau memang ketika menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ada nggak kendala? Meskipun itu bersifat umum atau spesifik, tapi saya ingin dapatkan dari Pak Dandim itu yang sangat spesifik, yang tidak dimiliki oleh sebagian besar Dandim di Indonesia. Siap. Kalau kendala TMMD mungkin teknis izin, karena kan dalam pembangunan itu kan waktunya terbatas 1 bulan. Itu yang perlu persiapan yang matang. Sehingga kadang-kadang perlu pra-TMMD, kadang-kadang perlu juga mundur beberapa minggu, kita mulai duluan sehingga tidak pada saat penutupan itu selesai tepat waktu. Siap. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau pas musim hujan, pengecoran, membuat jembatan terkebakar, kalau misalnya terkendala cuaca kan kita juga bisa memaksakan. Itu yang membuat waktunya bisa molor. Itulah kendala teknis yang perlu kita antisipasi pada saat TMMD. Terima kasih Pak Dandim. Gimana Mo? Tapi yang bikin saya penasaran bagaimana menentukan lokasi TMMD itu, dari mana dasarnya begitu? Atau dari keluhan masyarakat atau memang survei di lapangan gitu? Tentunya TMMD kan ada usulan dari desa-desa. Dari desa-desa yang mereka yang perlu kiranya mendapatkan sentuhan yang udah lama tidak tersentuh oleh pembangunan. Kemudian mereka mengajukan ke kita inventaris, kemudian kita laporkan kepada Pemda. Jadi nanti akan dirapatkan, dikoordinasikan. Kemudian ditentukan titik yang paling benar-benar membutuhkan untuk mendapatkan sentuhan langsung dari pemerintah dan TNI.
Nah, setelah itu baru kita mengajukan berbagai anggaran, kebutuhan dan lain sebagainya dan kita laksanakan. Oke. Berarti memang dari bottom up ya, dari bawah ke atas baru diklasifikasi mana yang paling urgent, itulah akan memang benar-benar strategis dalam penentuannya, nggak sembarangan, nggak asal. Karena ini suara saya paling banyak di sini, habis itu Bapak kan nggak gitu kan Pak ya. Kalau saya tangkap dari pernyataan ini ya. Oke. Dan tentunya mungkin dari desa-desa yang lain yang mungkin belum terpilih untuk IMMD, kedepannya pasti pun juga akan dilaksanakan begitu ya Bapak. Ya, salah satu contohnya tadi yang mau jalan yang Bapak banyak itu ya di Bakti itu ya, di Bakti ini. Itu makanya. Terus ada titipan sedikit nih, Bu Wakil. Ada nggak inovasi lain ya ke depan untuk TMMD yang mendatang ya? Untuk mendatang ini punya nggak inovasi yang mungkin tidak terpikirkan di kita yang ya saya termasuk generasi muda kayaknya, milenial ya. Ya mungkin yang di bawahnya generasi itu ada nggak inovasi-inovasi yang bisa membuat TMMD ini berbeda daripada TMMD sebelumnya tapi berdampak besar terhadap kemajuan bangsa, khususnya inilah di bidang infrastruktur kira-kira. Ya, jadi mungkin kalau kemarin di TMMD yang kemarin ini kita sudah kemarin ada mahasiswa juga ya Pak Dandim yang ikut. Keinginan saya untuk TMMD ke depan ya kita melibatkan lebih banyak anak-anak muda generasi Z untuk ikut dalam pembangunan TMMD ini. Jadi generasi muda, jadi bukan hanya masyarakat yang memiliki pekerjaan atau apa. Jadi mahasiswa, dia dulu pernah kita kayak KKN itu ya, apa ya dulu istilahnya KKN ya, dikolaborasikan ya, ada kinerja masuk ke sana ya. Ya sih benar sih, tapi kalau memang itu benar-benar dilaksanakan, berarti kan sekiranya Pak Dandim dan Pak Bupati sudah menyiapkan koordinasi ketat dengan ini ya, dengan pihak akademisi ya untuk jadikan itu. Karena kan pemuda sebagian besar dari atau mungkin bisa kita libatkan anak-anak muda dari daerah setempat untuk dilibatkan sana ya. Dilibatkan di situ. Tapi memang agak sulit kalau memang ini ya. Nah, itu PR-nya Bu Wakil nanti ya. Karena Bu Wakil kan sosok generasi muda tapi memimpin saat ini pada posisi kan termuda se-Indonesia ya. Wakil termuda. Aduh. Wakil keren loh ya. Gimana Mo? Berapa umur Mo? Saya 32. 26 sudah bisa berarti, tapi nggak apa-apa ya. Kamu bisa wakil bupati di mana nanti suatu saat nanti. Nggak usah khawatir, masih ada kesempatan kita. Kalau udah pensiun nggak boleh, pada saat masih jadi TNI nggak boleh, harus pensiun dulu. Karena seperti Bapak kan harus pensiun baru Bapak melanjutkan ya. Oke. Silakan Mo. Nah, kalau untuk Belinda di medsos kan tentunya banyak yang komentar gitu ya, ada yang positif dan tentunya ada yang negatif. Bagaimana tips-tips dalam menghadapi netizen yang tentunya nggak mudah begitu kan? Apa sih triknya gitu? Biar nggak baperan gitu ya. Iya betul. Kan biasanya kalau ada komentar, Ibu, gimana sih? Kapan kerjanya? Kapan jalan-jalan terus? Kadang-kadang seperti itu kan. Gimana kalau menanggapi komentar yang memang sirik ngelihat Ibu di medsos? Pasti banyak sih komentar sirik, cuman ya kalau kata Pak Bupati disenyumin aja. Disenyumin aja. Makanya ini saya baru dapat nih terjawab. Ternyata dari tadi saya lihat Bapak tuh senyum terus loh. Bapak kadang-kadang senyum, sini senyum. Bapak nggak pernah cemberut. Dan terlontar dari Bu Wakil, bahwasanya pasti makanya tadi sandingannya ya. Bupatinya baik, calon bupatinya baik, ininya cantik. Jadi jangan melawan orang baik dan orang cantik. Iya. Itu dia, keren. Jadi pasti banyak komentar-komentar dan pasti tidak semua bisa terbalas gitu ya, karena saking banyaknya gitu. Dan kebetulan kami juga dibantu oleh tim media gitu untuk biasanya pokoknya intinya ada laporan-laporan apa pasti kita kirim ke dinas-dinas terkait, mungkin misalkan lampu kita tetap direspon. Iya, kita teruskan. Direspon, tapi kalau yang nggak penting, kalau komen nggak penting, komen nyinyir ya. Biasa. Ya nyinyir, udah senyum aja. Itu mentalnya sudah kuat Bu Wakil ini. Karena kan memang menggunakan media sosial kan memang harus matang secara mental dan gitu. Sama kuat ini juga kuat hujatan. Kalau kamu baperan dikit baca, aduh gimana nih, aduh ampun, ya nggak akan kuat sampai memiliki follower yang banyak. Memang harus begitu ya.
Pak Dandi punya akun medsos nggak? Oh nggak ada, takut dihujat Pak ya. Kalau ketahuan username-nya takut diserang. Oh takut itu, ya apa sih itu kan tergantung personal ya. Dia mau publish atau enggak kan itu. Tapi kan beliau supaya tidak mau terdistraksi dengan yang lain, jadi fokus bekerja. Sepertinya seperti itu ya. Wah, apa sih yang buat traktor ya? Bercanda. Makanya Bu Belinda jadi pemenang kategori media sosial, nggak semudah itu kan. Iya. Jin, kalau untuk Pak Bupati mohon izin, untuk ke depan kan tentunya tidak mudah ya, tantangan pun akan semakin berat dan media sekarang berkembang cukup pesat baik di media sosial maupun di media online maupun yang lainnya. Nah, adakah program-program untuk ke depannya selain program yang sudah Bapak Bupati siapkan, dan bagaimana cara mengatasi untuk tantangan ke depan ini? Di program kami, Mbak Belinda juga punya program pelatihan TikTok, pelatihan wirausaha untuk gadget untuk anak-anak muda. Ini biar mereka juga punya saluran-saluran untuk berkegiatan kan gitu. Mereka juga kita dorong untuk berwirausaha ya, berwirausaha sehingga mereka selain medsos juga menghasilkan uang untuk mereka kan gitu ya. Inilah yang kita dorong terus, anak-anak muda kreatif tapi energik kan gitu, energik dan kreatif ya. Itu ya. Yang kedua tadi ada program-program tambahan, kalau menurut saya program-program yang menjadi isu-isu nasional, contohnya masalah persampahan. Bagaimana nanti TNI juga ikut membantu kami di dalam penanganan sampah-sampah itu ya. Karena sampah ini kan menjadi isu-isu nasional yang perlu kita segera tangani itu juga kan gitu. Dan kendala di lapangan sebenarnya kan akses Pak. Ketika kita bawa barang besi IWF 350 ya, dibawa ke lokasi itu kan butuh truk yang besar. Tapi dengan keteguhan Pak Dandi akhirnya besi yang jumlahnya 4 itu bisa sampai ke lokasi. Nah, itu kan suatu teknik kerjasama yang sangat luar biasa juga. Dan kami juga pesan masalah medsos itu penting karena media termasuk informasi ini adalah ujung tombak yang pertama. Ketika media ini baik dan bisa diterima oleh masyarakat ya, dan ini menjadi suatu informasi yang pertama, terutama di jam-jam setelah bekerja ya. Setelah jam 3 sampai jam 8 itu kan ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak itu kan membuka HP. Betul. Itulah tren yang paling tinggi untuk informasi kepada masyarakat. Dan saya yakin kalau di suatu organisasi tidak ada penerangan atau informasi atau media pastikan akan ketinggalan zaman. Wah, ini penting sekali bagaimana nanti memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Ketika kita melapor kepada masyarakat ya, artinya masyarakat juga ternyata dari suatu organisasi baik itu Pemkab maupun TNI sudah melakukan pekerjaan. Masalah nyindir sebagai tadi saya sampaikan. Yang penting kita senyum aja, kita balas dengan kebaikan. Iya, betul ya. Terima kasih. Saya tertarik banget tadi penyampaian Bapak adanya pelatihan TikTok. Ya, itu dari pelatihnya ataupun pengajarnya dari mana Bapak ya? Kita undang yang ahli-ahli yang sudah berpengalaman. TikTok yang berbasis pada kesantunan, yang berbasis pada wirausaha. Contoh gini, pasar-pasar ini kan sepi karena banyak orang belanja pakai online. Kita akan punya program di pasar itu TikTok bareng, live ya, dengan menawarkan barangnya masing-masing, dengan kita kasih gratis kuota untuk wifi-nya, gitu. Sehingga pasar ini semakin bangkit ya, karena orang kalau ke belanja ke pasar ini kan semakin berkurang. Ya, inilah yang menjadi semangat kita bahwa informasi media ini sangat penting dan kapanpun akan penting ya, karena masyarakat ini tidak bisa lepas dari informasi. Gitu, Oke, Bu Belinda, apa sih harapan Bu Belinda ke depan terkait dengan media sosial ini? Yang tentu saja makin ke depan tuh sulit diatur, sulit dikendalikan. Dan Bu Belinda ini sudah terjun langsung
di lapangan. Mau nggak mau secara privasi sudah hilang. Pasti semua mata menyorot bagaimana apa yang dilakukan, yang tidak dilakukan, sengaja tidak sengaja. Ini kan sangat berisiko. Ke depan kira-kira dengan tantangan seperti itu, apakah Bu Belinda punya tips, trik, baik untuk Ibu ataupun semua jajaran di bawahnya Ibu, sehingga mereka bisa menjaga Kudus ini tetap kondusif dan membawa apa yang disuarakan oleh tadi Bapak, produk-produk apa ditingkatkan? Ada nggak apa langkah strategisnya? Harapan saya intinya ke depannya saya juga sering bilang tuh bijak dalam bersosmed. Jadi mungkin memang bersosmed itu kan hak setiap manusia ya masing-masing ya. Tapi yang perlu kita tahu bahwa di semua tempat itu ada aturannya, termasuk di dalam bersosmed itu ada aturannya. Mungkin banyak masyarakat juga yang belum tahu mengenai UU ITE dan lain sebagainya. Oleh karena itu harapan saya semakin ke depan pasti sosial media dan dunia digital itu semakin berkembang dan semakin maju, maka harapan saya terutama masyarakat Kabupaten Kudus semakin bijak dalam bersosmed. Kita menyuarakan boleh. Kita menyuarakan boleh, tapi ada aturannya dengan bahasa yang baik dan bahasa yang sopan. Kami pun tidak anti kritik, gitu. Boleh terima, boleh kasih saran, boleh kasih kritikan dengan bahasa yang sopan. Pasti kami terima. Kami ke kantor kami pun juga kami terima atensi dan lain sebagainya, gitu. Jadi mungkin pemerintah juga ke depannya harapan saya dan di program saya itu juga dalam tadi ada pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, kita juga mensosialisasikan bahaya masyarakat kalau asal ngomong, ya. asal tekan, ya. Asal sharing, asal sharing ya, nggak sembarangan dia belum selesai kontennya udah share aja, gitu kan rawan itu. Iya rawan, dan kadang kan kita nggak sengaja ya, maksudnya nggak ini, terus ternyata dia ngetik komen, ntar dilaporin kena, apalagi masyarakat itu jadi tulang punggung keluarga, jadi nggak kerja kan dampaknya panjang. Jadi ini sebelum kita ngetik itu baiknya kita mikir panjang. Nah ini Bu, yang gini-gini nih harus paham semuanya. Tapi kan nggak semudah itu. Iya betul. Luas tuh. Gimana Mak? Saya setuju izin, karena memang ini penting sekali untuk dasar kita dalam menggunakan media sosial. Nah kalau untuk Pak Dandim ini kan setelah menerima penghargaan menjadi dan Satgas terbaik begitu ya, apa sih next step-nya Komandan, rencana dan juga mungkin mimpi yang akan diwujudkan dalam program-program kedepannya? Jadi harapan kami dari Kodim Kudus tentunya apa yang telah kita kerjakan itu pertama dipelihara dulu, dipelihara oleh masyarakat menerima manfaat, kemudian yang kedua dari Pemda terus continue untuk mensupport kegiatan TNMD ini sehingga apa yang diharapkan oleh kita dengan Pemda itu satu visi untuk meningkatkan pemberdayaan atau pemerataan pembangunan di wilayah terutama wilayah pedesaan. Itu yang harapan kami ke depan. Jadi support yang diberikan oleh Pemda, kemudian rekan-rekan stakeholder yang lain tentunya menjadi suatu kekuatan yang bisa membuat TNMD kita jadi lebih berhasil dengan lebih baik lagi ke depan. Dan semoga program-programnya juga berjalan dengan lancar begitu ya Bapak ya. Pasti harapannya seperti itu ya. Kemudian saya beralih ke Pak Bupati. Ada nggak pesan buat masyarakat Indonesia, terkhusus Kudus, dengan adanya program TNMD ke depan? Mungkin ini belum terwadai, tapi ada di undang-undang Bapak. Ini kayaknya belum. Nah, saya akan berikan ini pesan sehingga bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam hal menyikapi kegiatan ini. Terima kasih. Kami yang pertama tetap kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman TNI, Pak Dandim beserta jajarannya yang telah membantu pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka membangun infrastruktur, baik itu jalan, sumber air dan lain sebagainya ya. Kami punya program-program di tahun 2026 ini kita punya 4 TMMD. 4 TMMD, lokasinya juga acak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan kami juga punya ide bagaimana nanti kegiatan-kegiatan dengan adanya efisiensi kita itu
semua kegiatan kita kerjasamakan dengan TNI juga ya. Maksudnya tidak semuanya, mungkin beberapa kegiatan terutama yang menyangkut masalah akses masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat, baik itu air, baik itu jamban, sanitasi, dan lain sebagainya. Ya, ini kami akan tingkatkan program-program termasuk kita buka jalur kita bakti TNI itu kan di Ratau itu kan rawan longsor. Nah, jalan satu-satunya itu ketika longsor mereka mau kemana? Itu sebagai jalur alternatif ketika terjadi longsor, jalur evakuasi termasuk jalur pariwisata. Sehingga dengan adanya jalur pariwisata itu meningkatkan ekonomi masyarakat. Mereka jualan endok, jualan souvenir, jualan yang lain, parkir dan sebagainya, sehingga masyarakat punya penghasilan, mereka akan sejahtera. Ya, pasti akan sejahtera karena pendapatan itu sangat penting di dalam siklus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu, ya. Dan kami harapkan nanti dari TNI terus mendekat rakyat, terus bersama kami, dan terus bangun untuk bangsa ini. Kita oralin nih, Bu Wakil, pesan Ibu apa terhadap kami ya selaku masyarakat ataupun juga dalam hal ini yang berinteraksi dengan pemerintah daerah yaitu TNI. Ada nggak pesan untuk TNI? Kemudian ada nggak pesan untuk masyarakat khususnya di Kudus dan juga bisa mewakili masyarakat di Indonesia terkait dengan TMMD ini? Ya, jadi harapan saya ke depan tentunya bisa bersinergi dan berkolaborasi terus dengan TNI, dengan Dandim, dan TMMD ini bisa terus berjalan. Dan semoga program TMMD ini kan efektif ya untuk membantu masyarakat tentunya untuk memajukan kemajuan daerah Kabupaten Kudus. Terima kasih pesannya, Bu. Terakhir untuk Pak Dandim, pesannya, nah kan bukan pesan buat TNI sekarang, pesannya khusus untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat kira-kira yang bisa mewakili seluruh masyarakat Indonesia apa? Baik, terima kasih. Jadi pesan kami selaku Komandan Kodim, kami berharap agar apa yang telah ditunjukkan oleh Pemkab Kudus bisa ditiru dengan Pemkab yang lain. Dalam artian Pemda benar-benar mensupport kegiatan TNI, apapun itu selalu mengajak kami. Kegiatan apapun, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kita selalu dilibatkan. Dengan adanya itu, maka kita semakin bisa tampil untuk dicintai rakyat, dan kita bisa ikut membantu pemerintah daerah. Siap, sesuai dengan undang-undang TNI yang telah ada. Siap. Luar biasa sekali ya. Mungkin ada ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Yang pertama kami terima kasih pertama kepada pimpinan-pimpinan kami, Bapak Panglima, Bapak Danrem, kemudian kami terima kasih kepada Forkopimda, Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, kemudian Kapolres, Kejari, Pengadilan, dan yang paling utama adalah kepada masyarakat dan terutama sekali kepada anggota-anggota saya di lapangan, para Babinsa, semuanya adalah ujung tombak yang paling menyentuh masyarakat. Terima kasih kepada para Babinsa, terutama Babinsa Kodim Kudus. Saya hormat sama panjenengan semua. Luar biasa. Mungkin dari Ibu ada yang mau diucapkan terima kasih ataupun ya ucapan apa? Ya, tentunya terima kasih kepada TNI yang telah menjalankan program TMMD ini. Terima kasih pada Pak Dandim beserta jajaran, dan yang terpenting pesan saya untuk masyarakat setelah adanya program TMMD ini harus dijaga. Ya, itu. Program TMMD ini kita jaga bareng-bareng, jaga karena kita bangun bareng-bareng ya. Setelah jadi ya kita harus jaga bareng-bareng, kita lestarikan. Ya, jaganya itu yang sulit ya Bu ya, karena kan beberapa wilayah mungkin yang kita pernah lihat yang sudah dibangun dengan keringat bersama, jerih payah ya, anggaran itu kemudian ya udah hanya begitu saja, malah bisa dirusak sendiri karena kita menganggap mungkin ya itu biasa-biasa saja. Ya Bu ya, betul. Jangan sampai ini hanya sekedar program. Hanya tinggal program saja. Manfaatnya bisa dijalankan, manfaatnya bisa diterima baik oleh masyarakat. Jaga bersama. Terima kasih Ibu. Kemudian Pak Bupati. Mungkin saya sekali lagi sangat terima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa. Sama Pak Presiden, sama Panglima, Pak Kasat, Pak Pangdam, sampai ke Korem
sampai ke ke Kodim beserta jajarannya ya, semua pihak dari Polri, dari Ketua Dewan, Kajari, Kejaksaan maupun pengadilan, termasuk Pak Gubernur ya, yang telah memberikan support kepada kami ya, sama saya bersama Pak Bu Wakil Bupati ya, bersama-sama bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik, dan tinggalan itu kita akan rawat, kita jaga supaya tetap bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih pada masyarakat yang begitu santun, baik, gotong royong, bareng-bareng untuk mendukung ini program-program TMRD ini bisa berjalan dengan baik. Saya selalu kepengen bersama dengan TNI bersama rakyat ya, terus berkarya untuk masyarakat, terus bantu rakyat ya, jangan lelah. Ya, lelahmu adalah pengabdian. Keluar lagi masa-masa mutiara nih. Kayaknya Bapak nih jago ini merangkai kata nih ya. Keren, gimana? Nah, nih kalau untuk Bapak Bupati dan Ibu Belinda, satu kata untuk TNI, apa ini? TNI memang untuk rakyat. Wah, Ibu Belinda. TNI membantu masyarakat. Wah, keren. Terima kasih Bapak Bupati dan juga Ibu Belinda serta Dandim atas bincang-bincangnya ini. Tentunya ini tidak hanya menginspirasi generasi muda dan juga masyarakat, tapi kita semua yang di sini yang mendengarkan. Mendengarkan pun terinspirasi. Karena kan saya juga pernah menjadi Dandim dan saya melihat ada hal yang memang belum saya dapatkan di wilayah saya. Dengan penyampaian ini bisa menambah khasanah kita, wawasan kita terkait dengan seluk-beluk TMMD, kemudian bagaimana mengelola media sosial, kemudian program-program unggulan yang belum tentu bisa kita lakukan di wilayah sendiri. Ini sangat menginspirasi dan ya secara tidak langsung memberi kita semangat untuk bisa mengikuti jejak seorang kepala daerah yang didampingi oleh Wakil Bupati dan juga seorang Komandan Kodim, yang tentu ini akan menjadi tonggak ataupun memang tolak ukur bagi rekan-rekan sejawat lainnya. Gitu Mo ya. Siap, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu dan bincang-bincangnya. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu, Jin. Baik sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita. Semoga episode ini bisa jadi pengingat sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan dengan ikhlas, bisa jadi bagian dari pembangunan bangsa. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa Indonesia itu kuat kalau kita kompak. Salam Kartika Podcast, sampai jumpa.